Zelina demam panggung, mertuanya datang malah meriang. Tuh masih panas badannya. Jika Sean dibuat malu lantaran Zean mendahului imam, kali ini Zelina merasakan hal yang sama. Entah kenapa pasangan pengantin ini selalu menjadi korban saudara masing-masing. Zelina menunduk dengan senyum tertahan seakan ucapan Mahdania itu memang benar. Oh iya. Demam panggung. Atau jangan-jangan Sean yang buat demam. Zelina lebih malu lagi kala Mikaela kini ikut menimpali. Bawang bombay yang kini hendak dia cincang mendadak lebih keras. Tidak, atau tenaganya yang telanjur terkuras hingga hal pekerjaan seringan itu terasa berat. Ke rumah sakit saja, Kak. Takutnya ada ara-ara, pengantin baru memang biasa begitu. Belum tuntas Mikaela, adik iparnya turut bersuara. Zelina semakin bingung saja, salah satu kebiasaan Zelina sejak lama ialah dia terdiam di kala gugupnya. Kini, dia terjebak di situasi itu hingga membuat yang lain berpikir jika sakitnya Zelina disebabkan karena hal itu. Benar kata Mira, khawatirnya, Zelina. Tidak perlu, Kak. Aku baik-baik saja, hanya flu. Biasa karena kemarin kehujanan dikit sama Mas Sean, jawab Zelina berusaha tenang dan meneruskan memotong bawang bombay itu, sementara Sheila hanya menjadi saksi bagaimana Zelina di ospek kakak beradik ini. Aku sudah merasakannya, Zelina. Semangat. Sheila tahu betul bagaimana rasanya jika sudah dikerumuni para saudara iparnya. Hendak marah tidak bisa, hanya bisa pasrah dan menunggu mereka berhenti dengan sendirinya. Baik-baik saja gimana? Panas begini loh, hidung sama matanya merah seperti bukan flu biasa jujur saja tidak masalah, jangan malu. Atau mau kakak yang periksa sendiri? Kakak dokter loh, tutur Mikaela yang kemudian membuat Sheila susah payah menahan tawa. Mikaela adalah pilihan terakhir andai di rumah sakit tidak ada lagi dokter yang lain. Sheila tidak asal menyimpulkan, Zean sendiri yang mengatakan hal itu dan Sheila sangat percaya pasca mengenal Mikaela lebih dalam. Bener, nah, Mbak juga bisa bantuin. Atau kalau mau sama Mas Bayu juga boleh. Zelina sontak menggeleng cepat, sama sekali tidak habis pikir kenapa mereka justru seserius ini. Padahal, dia sudah jelaskan sejak awal jika dirinya hanya flu dan itu diakibatkan oleh pergi berdua bersama Sean kemarin. Namun, otak mereka tetap percaya pada pendirian masing-masing dan menduga jika penyebab Zelina demam adalah Sean. Aku cuma flu, Mbak, semalam kami tidak berhubungan jadi tenang saja. Impossible, suami kakak itu Sean loh, bukan kucing Persia. Usaha mereka tidak berhenti sebelum kemudian Sean memintanya ke kamar. Sudah tentu sang suami kesal lantaran dia yang sedikit pembangkang. Tatapan tajam Sean berhasil membuat kaum hawa yang ada di dapur itu bungkam. Ya, memang tatapannya sedikit menakutkan jika sudah serius, bahkan Mikaela dia buat tidak berkutik. Istirnya mendekat perlahan, selain karena kepalanya sedikit pusing. Dia juga sedikit cemas begitu melihat Sean yang menatapnya datar. Sontak wanita itu berpikir keras di mana letak kesalahannya. Sudah kukatakan jangan banyak gerak dulu. Apa salahnya nurut? Nah, cuma flu, Mas. Kalau aku tidak keluar nanti makin parah, jawab Zelina yang kini kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ilmu dari mana begitu? Meski sempat memperlihatkan wajah garangnya, pria itu tetap melemah di saat berdua. Dia memijat pelipis Zelina dengan lembut, memberikan kenyamanan karena biasanya flu di hari pertama memang sedikit menyiksa. Saudara kamu baik-baik semua ya, Mas? Aku malu, maaf ya, tutur Zelina tiba-tiba, sebuah kalimat yang berhasil membuat Sean terpaku sejenak. Malu? Malu kenapa? Nah, Sean mengerutkan dahi kala mendengar istrinya tiba-tiba meminta maaf. Tatapannya benar-benar tulus dan menunjukkan rasa bersalah. Padahal,
Di mata Sean tidak ada yang salah dengan diri Zalina pada saudaranya sampai harus minta maaf. Kamu tidak diperlakukan sebaliknya, Mas Abrizam belum berubah dan aku merasa ini sangat tidak adil. Maafkan aku, Mas. Atas nama Abrizam dia meminta maaf. Sejak awal pernikahan Zalina tahu bagaimana buruknya Abrizam memandang Sean. Bukan sekadar ucapan, tapi juga tindakan yang sama gilanya. Soal itu, tidak perlu minta maaf, nah. Bukan salahmu, tapi memang aku yang kurang dalam segala hal. Dia hanya terkejut, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Aku merusak impian kakakmu yang menginginkan adiknya memiliki pendamping seperti Irham, tuturnya lembut sekali seraya mengusap wajah Ayu Zalina. Dia bukan tengah merayu seperti pada Amira, bukan pula mencuri hati Zalina agar takluk padanya. Semua yang Sean lakukan murni dari dalam hatinya, kelembutan semata-mata hanya untuk wanitanya, itu saja. Aku tidak berjanji menjadi adik ipar yang lebih baik dari Irham untuk Abrizam, tapi menjadi suami untukmu aku tidak main-main, Zalina. Sean menatap istrinya lekat-lekat, seperti biasa Zalina tidak memiliki keberanian menatapnya lebih lama. Terlalu menggemaskan jika Sean hanya diam, pria itu mengecup keningnya beberapa kali. Baru terhenti kala pintunya diketuk berkali-kali. Tunggu sebentar, diam di sini. Sedikit malas sesungguhnya, kemungkinan besar yang mengetuk pintu itu adalah saudara-saudaranya. Perlahan dia buka, khawatir jika nanti terkejut andai dibuka terlalu lebar. Mau apa? Benar saja dugaan Sean, tim medis ugal-ugalan di rumah ini telah berdiri di depan pintu dengan membawa teh hangat dan sebagainya. Istrimu sakit, Sean. Kakak khawatir semua itu karena kamu berlebihan, izinkan aku masuk. Mikaela, istriku hanya flu biasa. Sudah begitu lelah dia mengutarakan bahwa sang istri hanya flu, tapi Mikaela menerobos masuk ke kamarnya. Tidak sendiri, tapi juga bersama Mahdania dan juga kedua adiknya. Beruntung Bayu tidak ikut campur, jika ia mungkin Sean bingung yang gila siapa sesungguhnya. Dasar gila, untung kamarnya rapi. Sean menatap mereka yang kini menguasai kamarnya. Dokter paling meragukan itu tengah memeriksa istrinya, tidak main-main tapi dia juga membawa serta alat-alat yang juga Sean ragukan fungsinya. Kalian berdua, jangan sentuh apapun di kamar ini, paham? Tegas Sean menatap kedua adiknya yang kini berdiri di depan meja rias Zalina. Iya, cuma lihat. Siapa juga yang mau nyolong? Kalian berdua, jangan sentuh apapun di kamar ini, paham? Pada dasarnya larangan ada memang untuk dilanggar. Memang tidak ada yang dirusak, tidak juga ada yang dia curi. Namun, Gelora Lengkara dan Amira tidak dapat menahan diri kala melihat rangkaian alat makeup dan juga abaya Zalina yang menurut mereka cukup unik. Datang tak diundang, pulang dengan tas yang kini semakin kencang. Rasanya Sean sudah cukup membuatnya malu tadi pagi, tapi ternyata itu hanya sebagian dari penderitaan Sean. Mungkin bagi Zalina hal itu justru pertanda baik bahwa kedua adik iparnya bisa sedekat itu, tapi tidak untuk Sean. Sok cantik. Hanya itu yang Sean utarakan setiap kali melihat mereka berdua. Berawal dari celak yang ada di meja rias sang kakek ipar, Amira dan Lengkara sontak menghias matanya agar tajam seperti Zalina serta Umi Rosita. Lebih menyebalkannya lagi, Zalina sendiri yang turut andil dalam menghias mata kedua adiknya hingga Sean benar-benar tidak habis pikir. Sean pikir setelah Zalina selesai diperiksa yang ternyata memang benar flu biasa semua akan usai. Namun, faktanya justru berbeda dan dia yang terpaksa mengalah dan keluar dari kamar itu. Kak Zal makasih ya. Aku dikasihnya banyak banget. Iya, insya Allah kepake banget ini, Kak. Buat kondangan bareng Mas Yuda. Sudah hampir meninggalkan kediaman Kiai Husain, tapi kedua adiknya seakan berat melangkahkan kaki untuk pergi segera.
Yang lain sudah bersiap di mobil, hanya 2 orang ini pamit sampai 2 kali pada Zalina. Iya sama-sama, kalau ada waktu boleh datang ke sini lagi. Bencana besar, Sean menggeleng pelan sebagai penolakan halus. Berusaha sembunyi-sembunyi agar tidak terlalu kentara oleh mertuanya, tapi memang kedua adiknya ini tidak lebih baik dari pengganggu. Mimpi apa kita punya kakak ipar berhati bidadari ya, Ra? Semoga Kak Zalina tidak cepat sadar ya. Haha benar, Lengkara. Kasihan kalau sadarnya cepat, Kak Sean kan baru bisa Al-Fatihah. Apa tadi katanya? Sadar. Dasar adik kurang ajar, dikasih hati minta jantung. Jika tahu begini, lebih baik dia rusak saja si Boni. Sean tengah mengutuk Amira yang tengah menyindirnya secara terang-terangan. Sean hanya tersenyum dengan matanya yang kini segaris sebelum kemudian memeluk Amira hingga kesulitan bernapas sebagai salam perpisahan. Sementara Lengkara yang sadar akan bahaya memilih menolak pelukan Sean dan segera berlari ke mobil segera. Dah, see you. Kalau pulang bawa kabar baik Kak Sean. Huzai sudah bisa jalan, agak melelahkan, ucap Amira setelah berhasil melepaskan diri dari dekapan kematian sang kakak. Kamu juga, kalau aku pulang sudah punya pasangan, balas Sean yang sama-sama menjadi beban. Sean kini kembali sendiri kala keluarganya berlalu pergi. Lambaian tangan yang sejenak membuatnya merasa sejauh itu, terutama pada Zia dan ketiga keponakannya. Secepat itu suasana terganti, setelah sempat ramai sejak semalam kini tergantikan dengan suasana tenang, dan Sean sedikit merasa kehilangan. Adik kamu benar-benar lucu ya, Mas. Keluarga kamu harmonis sekali. Satu kalimat yang selalu Zalina ungkapkan sejak semalam. Dia memang mengagumi keharmonisan keluarga sang suami, biasanya sulit sekali menjalin kedekatan dan bisa berlaku adil seperti itu. Manis di mata Zalina, tapi tidak bagi para pecundang yang hatinya teramat sempit seperti Abrizam dan Ayunda yang sejak tadi menatap dari kejauhan. Sejak kedatangan Mikhail beserta anak dan cucunya, Abrizam memang sudah sedikit malas. Adik iparmu kaya ternyata, Mas. Kenapa dia selalu beruntung ya? Maksud kamu? Tanya Abrizam yang kini naik pitam lantaran Ayunda seolah mengecilkan dirinya dibanding Sean. Aku bicara fakta, Zalina beruntung sekali. Dulu Irham, ustadz muda yang juga kaya datang melamarnya. Sekarang Sean, memang secara agama mungkin dia kurang, tapi wajah dan kekayaannya jauh di atas Irham. Sambil menatap nanar Sean dan Zalina yang masih berada di teras Kiai Husain, Ayunda berucap demikian. Abrizam yang sejak awal memang sudah membencinya sontak semakin gusar. Kamu memuji berandalan itu. Tidak, aku hanya bahagia kehidupan adikmu bahagia. Punya suami kaya, tampan aduh apalagi kurangnya, ucapnya kemudian berlalu masuk dan hal itu jelas membakar dada Abrizam dengan amarah yang luar biasa tidak tertahankan. Iri adalah penyakit hati paling parah dan sukar obatnya. Entah apa yang salah dengan diri Abrizam hingga sifat itu semakin menjadi. Menjelang asyar, dia menghampiri Sean yang baru saja kembali dari mengantar abinya menuju kediaman Kiai Hasan. Ada apa, Mas? Apa maksudmu meminta keluargamu datang beramai-ramai seperti orang tidak tahu malu ke rumah Abi? Ingin memperlihatkan seberapa kaya kalian. Kalian ingin mencuri hati Abi dengan cara pamer semacam itu. Pamer. Sean tersenyum tipis kala mendengar ucapan Abrizam. Pamer. Yang benar saja. Bahkan jika Sean bisa simpulkan kedatangan mereka kemarin adalah penampilan paling sederhana. Tidak ada tas bermerek yang Zia bawa, pakaian pun termasuk yang biasa saja. Hanya karena mobil 2, itu pun mobil keluarga yang memang biasanya digunakan untuk masyarakat kelas atas. Akan tetapi, di mata Sean itu sudah sangat biasa. Iya, pamer harta. Asal Mas tahu,
Papa tidak pernah pamer pada siapapun. Jika Mas menganggap kedatangan keluargaku kemarin pamer harta, aku hanya mengucapkan alhamdulillah, berarti tanpa perlu koar-koar keluargaku terlihat kaya di mata Mas. Semakin hari gejolak batin antara keduanya kian memanas. Pasca kedatangan keluarga besar Sean, kebencian Abrizam semakin menjadi. Berawal dari dia yang tidak menerima kehadiran Sean dengan alasan agama, kebencian itu semakin bertambah usai Ayunda, sang istri yang justru menunjukkan kekagumannya pada Sean. Setiap mereka bicara, asal Mas tahu, Papa tidak pernah pamer pada siapapun. Jika Mas menganggap kedatangan keluargaku kemarin pamer harta, aku hanya mengucapkan alhamdulillah, berarti tanpa perlu koar-koar keluargaku terlihat kaya di matamu Mas. Ucapan Sean kala mereka berseteru kala itu masih begitu membekas dalam diri Abrizam meski sudah cukup lama berlalu. Tidak peduli sekalipun Zalina bahagia dengan pernikahannya, Abrizam sama sekali belum menerima kehadiran Sean. Atas saran Kiai Husain, dia memberikan kebebasan keduanya untuk hidup mandiri agar kebencian Abrizam tidak berlarut-larut lagi. Selain itu, Kiai Husain juga tidak tega lantaran hinaan pada Zalina masih kerap sampai ke telinganya jika terus berada di lingkungan itu. 3 bulan sudah cukup untuk membiasakan Sean dalam bimbingannya. Kiai Husain sangat yakin jika Sean mampu membimbing Zalina. Seperti rencana awal, keputusan akhir Sean yang menentukan. Sejak awal memang tidak ada cita-cita Sean untuk menetap selamanya di rumah mertua setelah menikah. Walaupun sebenarnya dia betah, tetap saja keinginan untuk tinggal berdua saja lebih besar. Bandung tetap menjadi pilihan Sean. Dia mencintai kota ini, Jakarta terlalu pahit sebagai tempat kembali. Bukan berarti dia tidak mencintai keluarga, akan tetapi Sean merasa akan lebih baik lembaran baru akan dia mulai di sini. Saran Sean kala itu pada akhirnya dia ikuti. Namun, bukan berarti dia mendirikan bengkel itu untuk membungkam mulut Abrizam. Melainkan memang untuk sarana Sean untuk menafkahi sang istri secara jelas agar tidak ada yang berpikir dirinya bandar judi. Selain itu, Sean juga menciptakan lapangan pekerjaan meski tidak sebanyak Sean. Cukup 5 karyawan, sudah sangat besar untuk bengkel yang baru mulai merintis. Meski otak Sean sedikit terbatas menurut Sean untuk menjadi seorang pemimpin, tapi untuk kali ini berbeda. Sean serius sekali menjalaninya, sengaja dia memilih lokasi strategis dan tidak begitu jauh dari rumahnya. Semua benar-benar Sean tata demi kenyamanan. Meski dirinya termasuk bos, tetap saja Sean terjun sendiri mendampingi para karyawannya. "Bos," istrinya datang. Suara itu sejenak menghentikan aktivitas Sean. Keringat yang kini bercampur noda mengucur di tubuhnya, menunjukkan betapa sakit usaha Sean menghidupi sang istri. "Zalina." Gumam Sean bingung kenapa istrinya datang tiba-tiba, padahal pria itu sudah berjanji pulang ketika makan siang. "Mana?" tanya Sean mengedarkan pandangan, sama sekali dia belum melihat tanda-tanda istrinya berada di sini. "Itu, di seberang sana." "Astaga, kenapa dia tiba-tiba sudah di sana? Sayang, jangan kemana-mana." Teriak Sean yang seketika membuat telinga Abah sakit. Pria itu berlalu dan melemparkan handuk pengelap keringat yang bahkan terasa lembab itu. Sean berlari menghampiri sang istri yang masih celingukan di atas sepeda motornya. Zalina menyipitkan mata lantaran teriknya matahari. Penampilan Sean yang seperti ini baru dia saksikan 2 minggu belakangan. Meski jujur terlihat kotor, tapi di mata Zalina sang suami terlihat lebih tampan dengan otot yang semakin terpampang nyata dalam balutan baju tanpa lengan itu. "Kenapa sendirian? Kenapa tidak minta antar Pak Wan saja?" "Nah, Pak Wan antar Abi pulang. Abi ke rumah. Cari aku." Tanya Sean khawatir jika Kiai Husain hanya ingin memastikan apa dia pulang ke rumah atau tidak sewaktu salat zuhur. "Bukan, tapi anterin ayam goreng bawang putih buatan Umi."
Ini aku bawa buat Mas makan siang, ucapnya dengan mata berbinar dan berharap sekali Sean akan menyukai kehadirannya. Tapi seharusnya cukup tunggu aku pulang, sayang, tidak perlu datang ke sini. Ih Mas, gimana sih? Aku kan sekalian latihan bawa motor ke jalan raya, masa tidak boleh? Sean hanya menghela napas perlahan, sekeras-kerasnya hati Amira, Sean masih bisa melarang. Namun, untuk Zalina dia tidak bisa. Mata istrinya terlalu menggemaskan dan selalu berakhir dengan Sean yang kini mengalah padanya. Mereka semakin terlihat manis, semua dugaan buruk tentang Zalina yang hamil di luar nikah semua terbantahkan hingga saat ini. Tanpa Zalina sadari jika masih ada hati yang selalu berharap bisa mengulang waktu dan menyesali keputusannya dahulu. Kamu semakin jauh, nah. Apa mungkin di hati kamu tidak ada Mas lagi? Perih, hati Irham hancur melebihi malam itu. Malam di mana dia harus tertampar kala mendengar kabar calon istrinya ditangkap bersama pria asing yang kini menggantikan posisinya sebagai pendamping Zalina. Andai dia bisa lebih sabar, setidaknya mendengarkan ucapan Zalina kala itu, mungkin Irham tidak akan terjebak dalam penyesalan sedalam ini. Mas, dengarkan aku sekali saja, aku datang untuk menemui kamu. Kamu sendiri yang minta aku datang, kenapa Mas bingung sendiri? Berhenti membual, Zalina. Menurut kamu, apa mungkin Mas memintamu keluar malam sementara pernikahan kita tinggal menghitung hari? Sudahlah, Irham. Dari sini saja kita bisa paham dia bukan wanita baik-baik. Berani sekali melemparkan kesalahan demi menutupi tingkahnya. Semua masih terbayang jelas di benak Irham. Dia juga bingung apa yang terjadi sebenarnya. Beberapa bulan lalu dia sangat percaya pada ibunya hingga ikut membenci Zalina semudah itu. Terlebih lagi, pengakuan orang-orang yang menangkap Zalina dan Sean semakin membuat Irham terpengaruh dalam jurang fitnah yang berakhir menyiksa batin Irham sendiri. Maaf. Seharusnya Mas percaya padamu waktu itu, andai Mas bersikap tegas mungkin kamu tidak akan terpaksa menerimanya. Tunggu aku, nah, aku hanya butuh waktu untuk meyakinkanmu dan ibu agar kita bisa kembali. Tutur Irham seraya mengepalkan tangan menatap interaksi Zalina bersama pria yang begitu beruntung saat ini.